Ya mohon maaf banget ya. Wah, janda baru nih gitu. Komentar mereka ya. Orang dibilang settingan, mereka menikah. Bahkan ada tuduhan pun kayak Lesti sama Bilar ini kawin kontrak. Nah kalau aku bilang itu terlalu kejam. Itu ditanya juga waktu itu bilang nggak cocok karena memang mereka berdua itu lain madang lain belalang. Dari tadi mungkin yang di rumah ini nanya kan, Iki dari tadi diem aja. Ya menyimak aja sih Bang sebenarnya. Atau Karena- sama mama nggak boleh juga ngomong. Bukan sih, karena memang itu kan juga Tapi kalian sendiri sebenarnya ya, kayak tadi diceritain ya, sama Bilar pun akrab ya sebenarnya. ketemu aja sih, ketemu pas main bola. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah ini dia tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Gak usah diperkenalkan saya bareng sama siapa. Sudah bareng sejak dulu masih pacaran sampai sekarang lagi viral, sampai mau nikah terus nggak jadi, terus kemudian bareng sama istri yang ya kemarin ini, terus kemudian sampai sekarang. Kita akan ngobrol-ngobrol tapi santai setelah acara di Trans TV. Kalian harus nonton Sweet Daddy. Kalian gimana? Aku boleh nanya nggak sih? Gimana sih Bang? Nanya apa sih? Hari itu saat aku tuh lihat sosial media, Ya. itu kayak yang ini kayaknya apa ya? Bukan settingan ya, sesuatu yang disiapkan untuk kan ini Satu dekat produk. banget sama bentar lagi 10-10 kan? Iya. Kan. Dan mereka ini kan brand ambassador salah satu marketplace yang warna orange itu. Iya. Jadi kalau pas lihat itu aku nggak langsung istilahnya itu Percaya. dan berharapnya malah ya ini adalah itu tadi Ya, settingan itu settingan tadi atau gimmick seperti ya? itu. Sih, awalnya dikasih tahu istri sama keponakan. Om lihat apa? Lihat Jam berapa? jam kira-kira zuhur kalau nggak salah Bang. Ba'da zuhur pokoknya. Habis sholat zuhur lihat Om. Apa berita di Lambe Tura lah biasanya. Nggak mungkin, gue Ya. bilang pasti ngeluarin produk, aku bilang Ya, gitu. Gitu benar. kan nggak mungkin, Benar. pasti ngeluarin produk. Atau tadi ada promo atau single mau keluar atau apa, nggak Ya. mungkin itu. Ternyata nggak berselang lama kemudian ada pembenaran dari Humas Polri, Bukan settingan. bukan settingan, bahwasanya memang membenarkan Lesti laporan tindakan kekerasan tadi malam katanya gitu. Malam apa pagi ya? Laporannya kan akhirnya di pagi menjelang siang ya. Iya. Karena kan kejadian lagi di jam 10 katanya. Iya. Terus kemudian melapor itu dan terjadilah ya apa yang kita lihat itu tadi. Kaget dong Kak, nggak mungkin lah, kan mereka kan di sosial media juga baik-baik Iya, iya, aja, iya. nggak ada yang permasalahan yang muncul sebelumnya Iya. gitu, pemberitaan miring atau apapun, tiba-tiba kok laporan seperti ini gitu, ya kaget aja. Terus prihatin juga dengan kondisi Lesti saat ini. Iya. Ya mudah-mudahan Lesti cepat pulih gitu, fisiknya, mentalnya juga gitu sih, itu sih yang berharapnya seperti itu. Dan setelah dengar itu, ya kalian kan dengan followers kalian dan semuanya yang juga banyak itu, apa yang terus kemudian muncul pertama kali dari mereka? Komentar apa? Ya mohon maaf banget ya. Wah, janda baru nih gitu, komentar mereka gitu, padahal kan kita nggak Ya, ada nggak seharusnya menyangkut, juga, iya, ya. nggak ada postingan kita juga nggak ada sangkut pautnya dengan sana gitu. Tapi komentar mereka luar biasa gitu. Oke. Dan ya kalau dibilang memang sesuatu yang selain mengagetkan juga memang betul sangat disayangkan ya, karena akhirnya pun kita ini kan menganggap bahwa ini satu, kalau yang kita akhirnya tahu ini kan fairy tale ya, cerita fantasi yang jadi nyata gitu. Ya. Bahwa sesuatu yang berbeda, ya saya bilang berbeda itu karena apa? Di konten-konten saya pun ngomong kalau Bilar itu tipenya bukan Lesti. Lesti pun kayaknya juga kalau nggak disatuin di program itu kayaknya nggak akan main terus ketemu sama cowok-cowok sinetron kayak Bilar seperti itu. Bang, sebenarnya tau Bang, Apa tuh? dulu yang kita habis-habisan dibully itu, aku cuman mengulang obrolan abang. Yang mana? Yang itu barusan. Iya, aku ngomong Jadi begitu. blunder gua ini. Oh. Sebenarnya gitu. Iya. Kata-kata itu betul atau salah sekarang jadi nggak penting, tapi yang penting itu keluar dari mana. Iya. Gitu. Tapi itu udah berulang kali aku katakan. Bukan artinya nggak mungkin bisa berjodoh ya, tapi
setelah itu kejadian dan akhirnya mereka itu menikah, kita itu kayak ditunjukkan, oh sesuatu itu ternyata mungkin loh kalau Tuhan itu berkehendak seperti itu. Iya, kun fayakun. Iya, kun fayakun. Dan ya kita nggak berani menentang itu. Orang dibilang settingan, mereka menikah. Bahkan ada tuduhan pun kayak Lesti sama Bilar ini kawin kontrak. Nah kalau aku bilang itu terlalu kejam. Karena sampai ada anak nggak mungkin dong kawin kontrak gitu loh. Emang ya ini zaman kapan masih ada kawin kontrak untuk seperti itu? Saya bilang sih mereka ini saling mencintai. Tapi kok akhirnya kejadian ya seperti yang sekarang ini tersebar dan ya kita mempertanyakan ini akhirnya nih bagaimana sih? Ini kan semua orang bertanya-tanya. Sudah berjalan 3 hari 4 hari ya? 3 hari 4 hari. Terus kalian bisa dibully itu gimana ceritanya? Ya karena kita podcast atau obrolan setelah program sama hal yang seperti ini ditanya cocok nggak sih mereka kalau pandangan kita sudah menganggap adik nih sama Lesti, anggaplah ini omongan dari kakaknya, pandangan seorang keluarga lah, tapi walaupun bukan keluarga inti ya, pernah dekat aja sama Lesti gitu. Belum cocok, gitu. Kita bilangnya belum cocok sih, tapi ya nggak tahu karena dipertemukan dalam satu program yang sama, kemudian namanya juga sama Rizky. Itu dulu atau sekarang? Dulu. Oh dulu ya? Dulu pernah sempat ngomong seperti itu, nggak cocok sih kita bilang gitu. Akhirnya ya menjadi amarah fansnya mereka. Itu sih awalnya kemarin itu. Ya aku pun ditanya juga waktu itu bilang nggak cocok karena memang mereka berdua itu lain ladang lain belalang. Maaf lah ya misalkan nih. Pemain sinetron nggak mungkin mukanya mirip saya atau kalian kan? Betul nggak? Iya kan? Kecuali kita udah viral banget terus akhirnya dijadikan pemeran sinetron. Misalkan kayak Fuji seperti itu. Pemain sinetron biasanya yang diambilin ya mukanya kalau nggak yang wajahnya kalau oriental, kalau nggak bule. Tingginya itu 175 ke atas, betul kan? Kalau kita kan kebanyakan orang gitu. Jadi ya kalau dibilang nggak cocok karena Lesti pun bukan tipikal wanita yang kayak pernah dipacarin sama Rizky Bilar, tapi kan kembali di sini bahwa segala sesuatu itu mungkin dan akhirnya dimungkinkan kun fayakun. Yang di sekarang ini dibully lagi itu karena apa? Dikomentarin itu. Sekarang sih alhamdulillah berkurang hal seperti itu. Cuman kita berpegang banget lah sama dengan omongan mama. Sekarang harus banyak koreksi diri sendiri. Jangan sampai terlena dengan apa yang sudah ada sekarang nih. Walaupun komentar sudah membaik, tetap menjadi yang terjadi itu sekitar kita tetap menjadi wasilah hidayah buat kita semua. Hati-hati ngomongnya enak gitu, banyak-banyak ini istighfar. Gitu sih pesan orang tua sebelum kita diundang kemana-mana. Apa harapannya? Harapannya kalau dari Ido ya buat Lesti dan Bilar, mudah-mudahan menemukan titik terang yang baik. Kita yakin di setiap masalah Allah titipkan itu pasti ada baiknya kalau kita pandang sisi baiknya gitu. Dan mudah-mudahan menjadi wasilah hidayah buat Ido pribadi dan kita semuanya gitu. Apalagi public figure yang terkenalnya luar biasa gitu. Ini harus menjadi wasilah hidayah. Ketika memang Allah bilang kun terjadi kan gitu. Jadi makanya nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya. Dari tadi mungkin yang di rumah ini nanya kan, Iki dari diem aja. Ya menyimak aja sih bang sebenarnya. Atau sama mama nggak boleh juga ngomong? Bukan sih, karena memang Iki kan juga ditakurkannya. Iki juga pernah bagian dari istilahnya hubungan rumah tangga itu berpisah. Jadi takutnya kakak tadi udah ngingetin, jangan awas ya hati-hati ngobrolnya, ngomongnya gitu. Karena memang jangan kitanya itu terlena dengan pujian dari mereka tuh gitu katanya. Udah gitu juga jangan terlalu ini aja biar Ido aja yang banyak ngomong katanya. Karena saya pun juga pengen ngomong bahwa apapun yang Iki katakan itu pasti akan dianggap salah. Kesannya jadi kayak menggurui. Padahal orang kan bilang lu juga gagal gitu kan, pasti akan ada omongan seperti itu. Hati tuh ya. Ketika kita gagal berarti kan kita sudah pernah mengalami titik itu gitu. Jadi sharing sebenarnya. Jangan sampai dia juga merasakan hal yang sama sebenarnya. Tujuannya ke situ sebenarnya. Cuman kan Iki ini akhirnya berpisahnya ya sudah karena memang keputusan baik-baik. Iya, baik-baik seperti itu. Kalau ini yang saya kemarin itu coba bacakan, itu sebenarnya mereka tuh tengah sama-sama saling mencintai, tapi terus terjadi hal yang tidak diinginkan itu tadi. Sulit ya ternyata saling mencintai saja tidak cukup gitu. Ada di situ itu tadi. Nah, selain tadi harapan itu tadi, apa ya kalau kita bilang itu orang-orang di sekitar
itu akhirnya berbicara apa sih tentang hal ini? Kalau orang-orang sekitar setelah kejadian ini ya pokoknya kalian tetap harus fokus sama diri sendiri, perbaikin diri sendiri gitu. Yeah. Jangan itu tadi, itu poin penting banget, jangan terlena sama omongan orang walaupun sekarang sudah mulai membaik nih. Yeah. Tidak ada lagi yang ngomong, ada tapi tidak sebanyak yang dulu gitu. Jadi memang harus yang ditunjukin karya. Tapi kalian sendiri sebenarnya ya kayak tadi diceritain ya, sama Bilar pun akrab ya sebenarnya ya. Ketemu aja sih, ketemu pas main bola. Main bola itu satu memang. Satu tim. Dan setelah main bola di kajian musyawarah itu ya dengar kajian gitu. Ada tausiah dari Ustadz, ada Habib, terus ada juga ngajinya gitu. Jadi dengar kabar itu ya kaget banget gitu, karena barengan sama dia main bola gitu. Dan memang saat main bola pun ya Biasa Bilar aja. ini ya biasa aja, nggak kan ada sebuah orang-orang yang pendapat yang itu udah ketahuan orangnya temperamen. Sebenarnya enggak kan, ya mainnya biasa Main aja. biasa. Jujur Bang, kalau itu main bola itu kalau lagi diisengin itu kesel banget Bang. Oke. Kesel. Heeh. Nah, itu kita nilai orang nggak bisa dari seperti Iya, itu. iya, gitu. iya. Karena beda, dia mungkin memang di lapangan juga seperti itu, tapi kalau dengan istrinya bisa lemah lembut. Betul, gitu sih. betul. Dan kalaupun iya, saya juga berpikir mungkin ada beberapa hal yang ya ini terjadi mungkin karena orang juga berkonsultasi ke saya, laki-laki ini memang ada yang tidak, jadi dia mengungkapkan perasaannya itu memang dengan hal yang memang nggak bisa diterima gitu. Ini yang kita takutkan, dan ya sebaiknya kalau kalau misalkan memang ini terjadi, harapan saya sih bisa ketemu psikolog atau psikiater untuk mengetahui apakah memang ada sesuatu yang di dalam kita tuh nggak, kayak tadi dikasih tahu, bisa saja kan seseorang yang memang dia ini lembut di depan tapi sebenarnya dia menyimpan amarah. Dan hal seperti itu sebenarnya mungkin ada dan banyak terjadi, tapi mereka mungkin tidak menyadari. Cuman ini jadi satu permasalahan besar karena ya itu tadi ya, karena Allah berkehendak ya di sini bahwa mereka jadi seviral ini gitu. Tapi kalau kita pribadi misalnya Bang, membutuhkan nggak sih seorang psikolog ketika mau mengambil langkah untuk aku lagi bareng sama ini nih, gimana pandangannya? Atau Kalau tidak ada masalah ya nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata ada permasalahan, Apa kita menunggu permasalahan, Bang? bukan, permasalahan itu adalah gini. Kalau permasalahan kayak misalkan kitanya nggak lupa menelpon terus pasangan kita marah gitu ya itu bukan suatu permasalahan yang besar. Tapi kalau seandainya wanita ini tuh tiba-tiba dia sering merasa tertekan saat bareng sama kitanya nggak sadar, kita ngerasa bener, tapi dia ngerasa dia nggak nyaman bareng sama kita. Waktu ditanya sayang, ini kan harus dicari apa yang ada. Terkadang kita bersikap baik pun mereka bisa merasakan energi yang tidak terlihat, yang bukan supranatural ya, tapi mungkin kita di luar ada tekanan, terus kemudian di sini kita jadi wanita itu karena dia tuh bisa nggak cuma melihat, mencium, merasakan, dan meramalkan dia itu seperti itu. Jadi ya memang pergi ke psikolog, ke dokter jiwa sekalipun, itu mungkin nggak harus tunggu sampai kita ada masalah. Iya. Sebenarnya konsultasi pun itu nggak bermasalah. Sama seperti orang perawatan gigi ya. Jangan tunggu sampai giginya rusak. Waktu sehat pun nggak apa-apa, kunjungin aja. Kalau kita memang memiliki keluangan uang dan juga waktu, kesempatan untuk bisa berjumpa. Saya kira itu. Dari hal ini kan kita tetap percaya bahwa Rizky Bilar dan Lesti ini saling sama-sama menyayangi. Mereka pun juga berasal dari keluarga yang baik dan baik-baik saja. Soalnya ada framing yang seakan-akan itu kan dikasih tahu dari dulu ternyata si Bilar ini kan orangnya seperti ini. Itu kalau saya kira terlalu menjustifikasi ya. Ini bisa terjadi hampir ke semua orang, dan ya kalau saya kira harus disikapi dengan bijaksana. Nah, sekarang kita ngomongin kalian. Karir akan seperti apa dan sebagainya. Boleh. Siap ya? Boleh. Di Ace of Wands, kesempatan yang baru. Tapi kesempatan yang masih lama. Jadi kesempatan yang baru di sini adalah sesuatu yang Lesti kalau udah nggak sama Bilar, apa nggak nanti mendingan balik aja sama Iki. Kalau saya bilang nggak semudah itu Ferguson gitu. Kamu kan kemarin kan setelah menikah, punya anak dengan semua hal itu tadi, terus baikan lagi. Ini rasanya memang jomblo ini menyenangkan gitu, tapi jangan kelamaan.